You're right. We do have a lot to talk about today, and you've heard us say over and over again that we are absolutely committed to the security of Israel. So look forward to discussing a number of important topics, one of which you mentioned earlier. Konflik Gaza makin memanas. AS kirimkan pasukan bantu Israel lawan TNI perdamaian. Coming force posture moves to bolster force protection for U.S. forces region-wide, to provide elevated support to the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to this evolving crisis. In terms of what specifics that means, I don't have that for you right now. Asap hitam kembali membubung dari ufuk timur Gaza. Aroma mesiu dan debu reruntuhan membalut udara. Sejak awal April, wilayah ini menjadi saksi babak baru dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah. Namun kini wajahnya berubah total. Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang sebelumnya dikenal sebagai pasukan perdamaian yang menjaga batasan kemanusiaan, kini berdiri di barisan depan melawan kekuatan militer Israel. Dan dalam perkembangan terbaru yang mengguncang tatanan dunia, Amerika Serikat secara resmi mengirimkan kontingen pasukannya ke Gaza untuk mendukung sekutu lamanya, Israel. Sebuah eskalasi yang bisa mengubah konflik ini menjadi perang global terbuka. TNI hadir di Gaza bukan tanpa alasan. Sejak keputusan Dewan Keamanan PBB awal Maret lalu untuk membentuk Koalisi Kemanusiaan Internasional, KKI, guna menghentikan genosida yang berlangsung di jalur Gaza, Indonesia menjadi negara pertama yang mengirim pasukan elitnya, termasuk Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Marinir, dan tim medis dari Batalion Kesehatan TNI AD. Mereka bertugas mendirikan zona aman bagi pengungsi Palestina, membangun rumah sakit lapangan, dan mengamankan jalur distribusi bantuan. Namun kehadiran TNI dianggap sebagai ancaman oleh Tel Aviv. Israel mengklaim pasukan Indonesia menutup akses operasi militer dan membantu militan Hamas. Ketegangan meningkat ketika 2 drone tempur milik Israel meledakkan pos medis TNI di Khan Yunis, menewaskan 12 prajurit Indonesia. Dalam waktu 24 jam, Jakarta membalas dengan mengirim tambahan 1.000 personel dan menyegel zona operasi militer Israel di selatan Gaza. Tanggal 6 Mei 2025 menjadi titik balik. Dalam konferensi pers darurat di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Nafon menyatakan bahwa kehadiran TNI di Gaza adalah bentuk agresi terang-terangan yang mengganggu kedaulatan Israel. Ia menyerukan Amerika Serikat untuk menepati janji sejarah dalam mempertahankan sekutunya. Washington menjawab, dalam waktu kurang dari 72 jam, 2 kapal induk Amerika, USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower, tiba di Laut Tengah. Pentagon mengkonfirmasi pengiriman 4.000 marinir dari Divisi Ekspedisi ke-26, lengkap dengan helikopter tempur Apache, artileri M777, serta unit drone bersenjata MQ-9 Reaper. Presiden Ali Assams dalam pidatonya mengatakan, kami tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kekuatan asing dari Asia Tenggara, mengintervensi hak Israel untuk membela diri. Amerika akan berdiri di sisi Israel. Tanggal 7 Mei 2025 menjadi hari yang dikenang sebagai awal dari pertempuran Rafah. Pasukan gabungan IDF dan US Marines melancarkan serangan simultan ke wilayah selatan Gaza, mencoba merebut kembali zona aman yang dikendalikan TNI. Namun, mereka tidak menyangka kekuatan TNI jauh lebih terorganisir dan tangguh dari perkiraan. Unit Kopassus yang diposisikan di terowongan bawah tanah berhasil menyergap konvoi tank Israel Merkava yang dikawal kendaraan lapis baja AS. Sementara itu, Marinir TNI menembakkan roket ATGM buatan dalam negeri Ranjau Petir yang menghancurkan 2 Humvee Al-As di perbatasan Deir al-Balah. Dalam waktu 3 jam, pertempuran berubah menjadi baku hantam besar-besaran. Menurut laporan lapangan dari media independen Al-Fajr, lebih dari 120 prajurit Israel dan 37 marinir Amerika terluka dalam gelombang pertama pertempuran. Sementara di pihak TNI, tercatat 19 prajurit gugur, sebagian besar dari Batalion Infantry Raider. Pertempuran terus berlanjut di wilayah Khan Yunis dan Rafah. Satelit militer menunjukkan pergerakan besar pasukan IUSN dari arah Sinai, Mesir, menuju selatan Gaza, diduga untuk mengepung sisa-sisa kekuatan TNI di koridor perbatasan. Namun TNI telah memperkuat pertahanan dengan sistem rudal Manpads dan ranjau anti kendaraan.
Drone buatan Indonesia, Raja Wali 1, juga terlihat aktif melakukan serangan balasan ke titik logistik RS di dekat pangkalan sementara mereka di pesisir Gaza. Beberapa laporan belum terverifikasi menyebutkan bahwa satu helikopter Black Hawk Amerika jatuh akibat tembakan TNI. Konflik Gaza telah berubah dari sekadar tragedi kemanusiaan menjadi medan uji kekuatan geopolitik. Dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat melawan TNI, dunia kini menyaksikan bagaimana konflik lokal bisa berkembang menjadi konfrontasi antar bangsa besar. Tanda-tanda keterlibatan negara-negara lain sudah mulai terlihat, dengan Rusia dan Iran menyuarakan dukungan terbuka kepada Indonesia, dan NATO mulai mendiskusikan opsi militer atas permintaan Washington. Unit elit seperti Kopassus, Taifib Marinir, dan Yon Taifib II ditempatkan di jalur Rafah hingga Khan Yunis. Selain membangun rumah sakit lapangan, mereka juga mendirikan zona bebas senjata, menjamin distribusi makanan dan air, serta membongkar sejumlah pos artileri Israel yang menembak ke area pengungsi. Namun niat baik ini langsung dibalas dengan bom. Pada 27 April, drone tempur Israel menyerang pos medis TNI di wilayah Al-Mawasi, menewaskan 12 prajurit dan melukai puluhan warga sipil. Serangan itu mengubah segalanya. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, langsung mengeluarkan pernyataan, "Siapapun yang menyerang tentara kami akan menerima balasan sepadan." TNI lalu meningkatkan status operasi menjadi Operasi Pelindung Nurani, sebuah misi tempur terbatas untuk melumpuhkan senjata berat Israel yang mengarah ke wilayah sipil Gaza. Kondisi saat ini amat genting. KRI Bung Tomo dan KRI Gusti Ngurah Rai telah memasuki Laut Merah dengan pengawalan armada Iran dan Rusia. Pasukan udara TNI AU dengan pesawat Sukhoi 35 telah disiagakan penuh di pangkalan Al-Udeid, Qatar, yang kini dikendalikan bersama oleh Indonesia dan Iran. Seluruh dunia bertanya-tanya, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Yang pasti, Gaza kini bukan sekadar simbol penderitaan. Ia telah menjadi medan uji kehormatan, kekuatan, dan keberanian. Dan di tengah kobaran apinya, nama Indonesia berdiri tegak melawan dua raksasa dunia, demi sebuah keyakinan bahwa kemanusiaan harus dibela, walau dengan darah. Ketika pasukan TNI mulai melumpuhkan baterai artileri Israel di selatan Gaza, Tel Aviv panik. Dalam pidato yang digelar terbuka di Knesset, Perdana Menteri Benjamin Navon menyebut TNI sebagai pasukan asing yang mencampuri urusan dalam negeri Israel. Tanpa ragu, ia menghubungi Washington. 4 hari kemudian, langit Laut Tengah diselimuti oleh siluet dua kapal induk superpower, USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower. Presiden Elizabeth Warren dalam konferensi pers darurat di Pentagon menyatakan, Amerika Serikat berdiri bersama Israel. Kami tidak akan membiarkan kekuatan militer asing, tak peduli seberapa jauh jaraknya, menggagalkan hak Israel untuk mempertahankan diri. Tanpa restu PBB, lebih dari 4.000 marinir ASEAN dari Marine Expeditionary Unit ke-26 diterjunkan. Mereka membawa helikopter tempur AH-64 Apache, kendaraan lapis baja Striker, sistem roket HIMARS, serta drone serang MKU-9 Reaper.